Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan Paroki Santo Antonius de Padua Kali, khususnya umat Allah yang hadir dalam Ekaristi Kudus di dalam gereja ini, juga umat Allah yang mengikuti misa ini, mudah-mudahan masih setia mengikutinya secara live streaming di rumah Anda masing-masing, dalam eklesia domestika Anda, dan juga umat beriman siapa saja yang mengikuti misa ini dalam layanan live streaming Komsos Paroki Santo Antonius Kali yang saya kasihi. Hari ini gereja sedunia merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga, yang disebut hari Minggu Yubilate, hari Minggu bersorak-sorai. Mengapa kita bersorak-sorai? Karena Yesus sungguh-sungguh peduli dengan kita, care dengan kita, dan kepedulian Tuhan Yesus dinyatakan dengan Dia mau berjumpa. Bahkan bahasa yang paling indah, mau menjumpai kita. Hal ini dikisahkan pada bacaan Injil ketika dua orang murid dari Emmaus pulang kampung karena putus asa dengan tragedi hidup Yesus. Yesus menjumpai mereka dan membuka mata hati mereka saat Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti di depan mata mereka. Dan apa akibatnya? Mereka tidak jadi pulang kampung dan kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem ini kata-kata indah. Nanti kalau orang mati, kalau saya mati paling ada yang mau bilang, selamat jalan pastorein, masukilah Yerusalem abadi. Ya itu kan. Mereka kembali ke Yerusalem. Berarti apa? Kembali kepada kehidupan. Pusat kehidupan ada pada Yesus. Karena itu pantas kita bersorak-sorai kalau kita pertama meyakini Yesus yang hadir. Kedua, karena kita yakin kita kembali pulang ke pusat kehidupan, yakni Yerusalem. Dan ketiga, bercerita tentang kebenaran kebangkitan Yesus. Sehingga itulah yang membuat kita bersorak-sorai. Maka identitas orang beriman Katolik setelah dibangkitkan adalah orang yang suka berjumpa. Kalau suka berjumpa, bukan orang Katolik itu, suka bersandiri. Tapi orang Katolik yang sejati suka berjumpa. Berjumpa di tempat ini sebagai pusat dan puncak liturgi Kristiani. Dan aplikasi perjumpaan besok tanggal 19 berjumpa di Pinantik untuk karya bakti bersama, karena kita suka berkorban satu sama lain dalam rangka kita menggapai sebuah kemajuan yang lebih besar. Maka orang yang tidak peduli sebenarnya dia punya spirit Paskah cuma sampai di Jumat Agung, mati. Tapi orang yang punya spirit Paskah yang benar adalah orang yang suka berjumpa dan bercerita tentang kebenaran, bukan bercerita tentang ketidakbenaran yang mendatangkan keonaran, tapi bercerita tentang kebenaran. Maka kebenaran yang sedang dipelihara oleh Keuskupan Manado kita sementara bangun, yakni laporan-laporan tiap bulan. Entah laporan lewat database yang dipegang oleh Ketua Wilayah Rohani, laporan melalui notulensi rapat, dan informasi-informasi yang dipegang oleh sekretaris, laporan keuangan yang dipegang oleh bendahara. Ini sebuah cerita-cerita kehidupan yang kita aplikasikan, bahwa kita memang mencintai kebenaran yang senantiasa kita hendaknya tumbuh kembangkan. Dan itulah yang membuat apa? Yesus datang dan berseru, damai sejahtera bagi kamu. Dan damai sejahtera bagi kamu Yesus juga ajarkan. Aplikasi damai sejahtera bagi kamu adalah apa yang Yesus ajar kita buat? Bertobat dan saling mengampuni dosa. Maka orang yang mengalami kebangkitan bukan orang-orang yang sok-sokan, sok jago, sok hebat,
makan puji, bastel terus. Tapi orang yang selalu insyaf akan jati diri, karena dia insyaf kalau dia salah, dia datang bertobat kepada Tuhan. Kalau baku salah dengan orang lain, dua orang duduk bersama dan bicara baik untuk rekonsiliasi, bukan baku simpan marah kemudian terkena serangan penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Di mana ini Rain Kora so maraju pastor, kenapa dia maraju? Dah baku salah dengan Rain Saneba, kasihan tuh hidup, padahal baru selesai masa Paskah. Di mana ini Rain Pitus, dah baku salah dengan Niko Saneba. Hidup hanya berisi bunga-bunga kebencian, maka kita belum mengalami haleluya. Hidup hanya berisi bunga-bunga pengharapan untuk ditolong, tapi tidak mau menolong. Anda masih seperti orang yang masih terkurung dalam pekuburan yang dilemahkan oleh cacat celah untuk selalu menindis dan menindas orang lain. Tapi hidup adalah sebuah perjumpaan. Bahasa Tuhan Yesus keluar dari kubur dan berinteraksi dalam semangat dialogis, damai sejahtera bagi kamu. Ini aku, lihatlah tanganku dan bekas-bekas paku yang ada pada tangan dan kakiku, jangan kamu ragu lagi. Dan bahasa saya, mari orang ke Pinantik jangan ragu akan pembangunan yang sedang kita upayakan. Mari berkolaborasi, jangan ragu, tenagamu sangat indah dan sangat mulia di hadapan Tuhan. Mari berikan dengan ikhlas dan penuh sukacita, jangan ragu lagi. Itu hakikat kebangkitan yang hendaknya kita manifestasikan dalam aplikasi. Waktu kita cuma sembah sujud salib, sekarang dia bangkit, dia bilang damai sejahtera bagi kamu, jangan ragu lagi. Kalau orang tidak percaya, Yesus bilang, adakah kamu makanan dan minuman? Orang bilang cuma ada ikan goreng. Yesus ambil ikan goreng itu dan makan di depan mereka. Dan bukti bahwa Yesus begitu peduli. Maka kepedulian Yesus harus kita balas dengan iman yang kuat. Dan iman yang kuat kita perlihatkan dengan apa? Seperti bacaan pertama, Petrus berani berkesaksian tentang kebenaran kebangkitan Kristus. Yang bacaan kedua, berani menjadi juru damai. Maka saya cuma ajak bertobat yang memecah belah umat. Kita punya tugas adalah membangun perdamaian, dan efek perdamaian adalah persaudaraan yang kolaboratif, yang bekerja sama, persaudaraan yang adaptif, yang senantiasa menyesuaikan dengan zaman dan kondisi-kondisi kehidupan, dan persaudaraan yang maju. Maju bukan berarti bukan cuma pikir saya, tapi pikir orang-orang sesudah saya, pikir anak cucu kita, sehingga sangat indah kita mewariskan nilai-nilai iman yang menggarami masyarakat dan budaya di mana kita berkehidupan. Dan itulah yang hendaknya kita bangun sebagai buah-buah kebangkitan. Maka pantas kita bersorak-sorai. Tadi di Lota saya bilang, mari kita tersenyum biarpun di balik masker. SDM, senyum di balik masker. Mar senyum betul biarpun orang nanya ndak lihat. Bukan senyum kehancuran, bukan senyum kepura-puraan, bukan senyum keterpaksaan. Senyum di dalam masker saat ini adalah senyum yang berisi iman, yang kolaboratif, inovatif, dan memperjuangkan kemajuan. Semoga kita mampu berkehidupan demikian. Amin.